Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan para habaib dzurriyyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para masyayikh, para kiai, para ulama, wabil khusus beliau khadimil maulid, khadimil majlis Al-Habib Salim bin Mukhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'allah fi tuli hayati. Semoga beliau senantiasa diberi panjang umur. Dan juga kepada para habaib, banyak sekali hadir di hadapan kita adalah Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Hussein, dan para habaib yang lain yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebut satu persatu. Juga salam ta'zim yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi beliau Gus Kausar Al-Karim Ibnul Karim, putra Yai Bahidah, hingga kaulah hormati cucu daripada Mbah Jazuli, Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga kepanitiaan Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah menakdirkan kita bisa duduk hadir mendengarkan, membaca biografi Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan manusia yang maha mulia, sejarah manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Siapapun orang yang pengen hidupnya dimuliakan oleh Allah, maka sambungkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menghormati para habaib? Kenapa kita menghormati para ulama, para masyayikh? Karena beliau-beliau mempunyai sesuatu yang berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Berhubungan bisa secara nasab, juga berhubungan dengan merupakan ilmu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah, dengan kita memandang wajah para habaib, para ulama, yang beliau memandang wajah ayahanda beliau, memandang wajah datuk beliau, sampai ayahanda terus sampai Nabi Muhammad SAW. Kita mempunyai sanad musalsal bil muwajahah, saling memandang wajah yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan ribu sebelum diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ribuan tahun sebelum dimunculkan, ditakdirkan Nabi Allah Adam alaihissalam, sudah ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian auda Allah nur dzalikan nur fi tinatih. Allah menaruh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam asal daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, turab Nabi Allah Adam alaihissalam, tubuh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian nur tersebut berpindah fi sulbi safinatin Nuh, di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ada sedikit satu keajaiban saat Nabi Allah Nuh alaihissalam membuat perahu. Ini sering saya ceritakan, dan ini berhubungan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku, yakni masa orang-orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu tersebut, ada beberapa kebocoran di kapal tersebut. Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan Nabi Nuh untuk menutup kebocoran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu petunjuk. Untuk setiap papannya ditulis nama-nama ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, yang Allah pilih mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pergantian. Sayyidina Abu Bakar tidak berani menaiki tangga yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Beliau menaiki tangga yang kedua. Wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar menempati tangga yang ketiga. Semuanya benar mengikuti akhlak. Akan tetapi Sayyidina Uthman naik ke atas tangga yang pertama. Orang menanyakan, kenapa Sayyidina Uthman beliau naik ke tangga yang pertama, tidak tangga ketiga sebagaimana tuntunan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman? Beliau mengatakan yang beliau jalankan ittiba sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar benar dengan ijtihad beliau, yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar benar yang ijtihad beliau, juga yang dilakukan Sayyidina Uthman. Keistimewaan ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena beliau musyahadah, langsung melihat wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat Rasulullah dalam keadaan sakit, Rasulullah tiduran, mendatangi beberapa sahabat, kubarus sahabat. Didatangi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dengan santai, dengan tiduran seperti biasa. Didatangi Sayyidina Umar, begitu pun pula. Akan tetapi berbeda saat didatangi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Saat Sayyidina Uthman masuk ke ruang kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau duduk. Ini pun menjadi pertanyaan. Ada apa? Saat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tiduran. Saat Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Uthman kemudian Rasulullah duduk? Sahabat ada apa-apa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Istahyatil malaikah ala Utsman. Malaikat saja malu kepada Sayyidina Uthman. Itulah akhlak nabawiyah, akhlak ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua sahabat Rasul hendak memasuki hurfah kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya ada dua manusia pilihan Allah yang mubasyirina bil jannah,
satu mertua Nabi Muhammad, yang kedua menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dua manusia pilihan Allah, yang satu dipilih oleh Allah untuk menjadi mertua Nabi Muhammad, yang kedua dipilih oleh Allah untuk menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat di depan hurfah Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Ali, beliau mempersilahkan untuk masuk ke dalam hurfah Rasulullah. Dengan sopan santun, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Al-Imam Ali untuk masuk. Apa jawaban Al-Imam Ali karramallahu wajhah? Beliau bersumpah kepada Allah, walladzi nafsi biyadi, saya bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan melangkahkan kaki saya untuk masuk hurfah Rasulullah, mendahului orang yang disebut dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Derajat sahib yang disebutkan dalam Al-Quran tertuju pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa saya harus mendahului beliau? Beliau pun diam, tidak mau melangkah. Kemudian Sayyidina Ali memerintahkan, antum ya Sayyidina Abu Bakar, antum lebih dulu masuk. Sayyidina Abu Bakar pun bersumpah kepada Allah, walladzi nafsi biyadi, saya tidak akan pernah melangkahkan kaki saya masuk mendahului orang yang disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tidak ada ini. Saat kita melihat para ulama mengedepankan akhlaknya, subhanallah, pemandangan yang sangat nikmat, karena mambaknya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy pun bergoncang melihat keadaan ada apa di alam dunia ini, sampai begitu menggetarkan arsy. Ternyata malaikat Jibril nazala ilal ard, melihat dua sosok manusia yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali, saling untuk menyuruh untuk masuk. Tidak ada yang berani. Beliau pun masuk ke dalam hurfah Nabi Muhammad SAW, mengabarkan, ya Rasulullah, di luar ada kedua sahabatmu yang mengedepankan akhlaknya. Wa kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah pun keluar, wa qabbala wajhuhuma. Kemudian Rasulullah mencium kening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencium kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengatakan, apabila lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, tidak akan bisa mengungkap ke akhlak, adab, sopan santun dari kedua sahabatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah gunanya Maulid Nabi Muhammad, dihadapkan pada dalam hati kita untuk mahabbah kepada ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam dari kita ada mahabbah, ada cinta kepada para masyayikh, para ulama, pewaris ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah pasti akan mulia. Ada satu keterangan, walaupun ini bukan merupakan hadis, Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam beberapa keterangan beliau ada bahthul masail. Kami dulu di pesantren mengenal, ngapunten Gus, kula rinteng sarang Gus, ada pengenalan tentang masalah bahthul masail, bagaimana mengungkap fikih, bagaimana mengungkap secara detail tentang ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang dibawa ulama. Dulu pun kayak gitu. Akan tetapi sebagian pembahasannya bukan tentang masalah fikih. Ulama menanyakan, kemana air yang habis buat memandikan Nabi Muhammad SAW? Saat Rasulullah berwudu, sahabat saling berdesak-desakan, seakan saling akan membunuh. Untuk apa? Mendapatkan tetesan air yang menetes dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Darah Rasulullah pernah mau tertetes, dihalangi, ditadang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sampai turun, maka
musibah besar akan terjadi. Ahlan wa sahlan Habib. Apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW pastinya akan ada keberkahan. Nah, orang bertanya-tanya, Rasulullah SAW, beliau saat wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, jenazah beliau 3 hari 3 malam. Sahabat Abu Bakar pernah mencium jenazah Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan bau wangi Rasulullah tetap sama hayyan wa mautan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kemana bekas air Rasulullah SAW tersebut? Diceritakan bahwasanya saat Bahthul Masal itu tidak ada jawaban, tidak ada yang bisa menjawab. Banyak ulama-ulama dulu, para habaib-habaib, para masyayikh, beliau kalau dalam sudah buntu permasalahannya langsung bermunajat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mauquf, tidak ada yang bisa jawab. Ada salah satu mengatakan jawabnya nanti, besok insya Allah ada jawabannya. Ini pernah saya juga sowan kepada Gus Anam, menantu Mbah Maimun Zubair, menanyakan cerita ini. Kemudian belum menunjukkan beberapa kitab, ada Habib keterangan dalam kitab ini, tapi saya garis bawahi ini bukan hadis Rasulullah SAW. Suatu malam ada beberapa yang bermunajat kepada Allah, salah satu ulama, dan bermimpi Rasulullah SAW. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, kemana air yang habis untuk memandikan engkau? Kemudian di mimpi tersebut ada anak muda yang bawa lampu kecil. Kata Rasulullah, tanyakan kepada anak muda tadi. Tampak bagaimana prosesi memandikan Nabi Muhammad SAW. Mendengar keterangan dari guru saya Samatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman, yang bagian wajah itu diambil oleh menantu Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Yang akan jatuh ke bawah ternyata subhanallah tersedot sampai naik sampai ke tengah, ke langit, sampai terjadilah mendung. Saat itu terjadi mendung, hampir mungkin seluruh dunia terjadi mendung. Kenapa? Dan setiap air tetesan tersebut turun ke alam dunia. Di mana tetesan tersebut? Ulama meyakini bahwa di mana ada masjid, di situ ada bekas air memandikan Nabi Muhammad SAW. Maka masjid sesuatu yang sangat mulia. Orang haid tidak boleh masuk ke masjid, orang junub tidak boleh, orang nifas apalagi. Satu tempat yang sangat mulia, karena di situ ada athar Nabi Muhammad SAW. Tempat ini sangat mulia, sangat khusyuk, sangat khidmah. Allahumma shalli Muhammad. Kita baca maulid Nabi SAW. Tapi terus terang saja, Al-Faqir hanya imtithalul amr. Habib Salim ini pernahnya paman saya. Ibu beliau Jida Gamar itu tidak batalkan dengan saya, karena adik daripada nenek kakek saya. Maka ponakan tundang paman ya kudu nurut. Cuma mohon maaf Habib Salim, malam ini saya harus ke Keramat, ada acara maulid. Asine ora seneng double kesel. Cuma digongkon pamannya panolak pribadi. Jadi minta maaf bener, apalagi ada beliau Masya Allah Gus Kautsar yang insya Allah akan menerangkan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Ngapunten Gus ki, kalau mboten saged ngentonya dengan Gus. Dadah minta maaf semuanya, khususnya para habaib. Yang paling penting teringat Habib Hasan Al-Hamid sering ngomong dengan saya, kalau ceramah ingatkan tentang sholat subuh. Jangan sampai kita maulid sampai jam 1 esok ora pada sembahyang subuh. Banyak yang tidak sholat subuh, naudzubillah min. Maulid senang keluarga kebuli sampai sembahyang subuh hilang. Ini perlu diingatkan di setiap majelis. Jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh, naudzubillah min.
apalagi tanpa uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i mungkin, tapi kita harus juga takut. Allah nakdirkan kita tidak sholat subuh, walaupun secara uzur syar'i tidak apa-apa, tapi kita harus meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim min qaulin bila amal, astaghfirullahaladzim minal amal bila ikhlas. Ala wa ala ma wa masyikhuna wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari awal hingga akhir apa yang salah saya minta maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, guru kami, guru kita semua, Sayyibul Fadilah Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, yang telah menyampaikan berbagai macam ilmu untuk pencerahan kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memasuki Maidatul Hasanah yang kedua, fa insyaallah akan disampaikan langsung oleh beliau panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Sayyibul Fadilah Kiai Haji Abdurrahman Kausar. Kepada beliau waktu dan tempat kaulo sumonggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten sampun dalam ngak mriki mon. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah. Amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Al-mukarramun, para sadat, para habaib, wabil khusus Fahrul Wujud Habib Salim bin Muhdar, kalau wau sampun kundur wonten Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Sedaya para habaib ingkang kawula boten saged nyebataken setunggal-setunggal asmanipun. Sedaya para masyayikh, para bini sepuh, para kiai, para alim, sedaya hadirin ingkang kawula mulyakaken. Estu sowan kawula wonten mriki murni namung nderekaken dawuh, sama sekali tidak merasa layak, tidak merasa pantas untuk kemudian matur wonten ngarsa para habaib, para sadah. Sami kalian dawuhe Habib Saleh, wong sekelas Habib Saleh mawon mriki menika murni imtisalul amr, napa malih kados dalem. Dalem menika menawi dipun timbali acaranipun maulid mboten patos remen, Bib. Nggih. Kula niku nek diundang rangkanya maulid tidak begitu suka. Apalagi yang ngundang habaib. Karena ada rasa malu yang luar biasa. Wong kita
yang sangat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok bisa-bisanya untuk mengadakan maulid nunggu diundang, untuk hormat maulid nunggu ditimbali, nunggu dipanggil. Seharusnya orang-orang kayak kami ini adalah yang mengadakan maulid dan kemudian menghadirkan panjenengan semua dalam rangka rasa syukur kami ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku panci nek diundang kok maulid niku, saya itu tidak pernah merasa pembicara maulid itu punya pahala yang cukup akan keberadaan maulid itu sendiri. Karena seingat saya, janji-janji pahala terkait maulid itu semuanya dilimpahkan kepada orang yang benar-benar ikut gupuh ewoh, ikut panik, ikut menjadi panitia, ikut mengeluarkan sesuatu. Rata-rata uang diundang maulid, kiai kok diundang maulid, itu biasanya sudah nggak mengeluarkan apa-apa, pulang bawa apa-apa. Itulah kenapa kemudian saya tidak begitu tertarik dipanggil maulid, karena kita ini 11 bulan di luar maulid sudah benar-benar mendapatkan manfaat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ya masih tega di bulan di mana Rasulullah dilahirkan masih mengambil manfaat lagi, gitu pertimbangan saya begitu. Karena semua ulama kita ketika membicarakan terkait masalah maulid itu semuanya diberikan kepada orang-orang yang memang ikut panik, ikut nyengkuyung kalau bahasa orang Jawa Timur, ikut gupuh, ikut ewoh, ikut repot terkait keberadaan maulid. Bukan kiainya, bukan waidnya, bukan yang memberi nasihat. Kalau di sini ditulis bukan mubalighnya. Iya. Man hayya ali qiraati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ama wa auqada siraja wa jama'a ikhwana wa labisa jadida wa ta'attar wa tajammal ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, man hayya li ajli qiraati maulidir Rasul. Hayya atau aman, siapa yang masak? Gak mungkin mubalighi semasak. Gak mungkin ono kiai masak-masak, gak mungkin. Wa auqada siraja, masang lampu-lampu tansaya maneh, gak ono kiai penekan masang lampu. Wa jama'a ikhwana, ini masih mungkin. Wa jama'a ikhwana, kemudian dia memanggil sanak famili, keluarga, tetangga. Wala bisa jadida, pakai pakaian-pakaian yang pantas, bahkan kalau perlu yang baru. Wa ta'attara wa tajammal, pakai parfum, pakai minyak wangi, semata-mata ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin, wa kana fi a'la illiyin. Makanya saya ucapkan selamat kepada Habib Salim bin Muhdar dan para panitia karena sudah mendapatkan itu semua. Bukan kepada mubalighnya itu nggak jelas. Saya juga nggak paham ini ide sesat dari mana kemudian kok bisa manggil saya. Saestu beb kula niku sekali dipun timbali niku mboten jawab napa-napa, nolak mboten wantun. Ngiyani suul adab. Selalu berdoa meminta kepada Allah supaya digagalkan. Komentar nggak berani, bertanya juga nggak berani. Dan selalu berharap semoga tidak jadi. Kok ya tetap jadi, Masya Allah. Itu siapa yang punya ide? Super wet yang punya ide itu. Saya setuju nih. Tapi mugi-mugi panjenengan-panjenengan yang datang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengatakan innal ihtifal li maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam madharun min madhahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bin nabi wa tibai. Kumpul-kumpul karena memperingatkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ekspresi, salah satu ekspresi di antara beberapa ekspresi rasa cinta.
dan juga membuktikan bahwa ada ta'alluq batiniyah bainana wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mugi-mugi kados dawuh Habib Soleh kala wau, muga-muga pancen awake dhewe kuwi ana ta'alluqe mbek Kanjeng Nabi. Nek kaya awak-awakan ngeten iki, aduh. Masyaallah, sing paling penting pokoknya nderek jenengan-jenengan Bib. Pokok nanti kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jenengan-jenengan kedah nyapa kita, itu anak buah saya itu. Pun ngoten niku mawon Bib, pun mboten usah pun. Alu baitin Nabi kata Imam Syafi'i, dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. Wa hum ilaihi wasilati. Alu baitin Nabi dzari'ati kata Imam Syafi'i. Andalan saya. Niki Imam Syafi'i ini, apa meneh mek Syafi'i Tegal. Niki Imam Syafi'i Imamul Madhab mengatakan alu baitin Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati. Dan dari beliau-beliaulah kita kemudian bisa membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arju bi an u'taghada biyadil yamini sahifati. Harapan saya dengan membangun alaqah bainana wa baina ali baitin Nabi menika wa bainal habaib menika, kemudian sesesat kita, setolol kita, sebejat kita tetap mendapatkan sahifah, yakni catatan amal kita dengan menggunakan tangan kanan kita. Namung ngoten-ngoten niku tok. Santai mawon nyapa to wong. Faza kalbun bi hubbi ashabil kahfi. Faza kalbun bi hubbi ashabil kahfi wa kaifa ashqa bi hubbi ali baiti Muhammadi. Lawang asu bae nderek nih ashabil kahfi tekan surga. Mosok awake dhewe badhe cilaka Bib nderek nih jenengan. Ya Kak demo saestu lek niku. Lho nggih nuwun sewu lho Bib niki saestu niki Bib. Saestu mosok sekelas kaleb, sekelas anjing saja hanya sekedar menempel ashabil kahfi dia bisa ikut selamat, ikut masuk surga. Mosok kita nderek nih jenengan gak selamat Bib. Loh, positif nih. Imam Syafi'i adalah salah satu piyantun yang banyak memberikan syair-syair terkait masalah alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah. Hubbukum fardun minallahi anzalah. Wahai para keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kita kepada panjenengan itu tidak usah jenengan kampanyekan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakfikum min azimil fahri annakumu man la salata lakum la salatalah, man la salata lakum la salatalah. Sudah cukup kebanggaan panjenengan sebagai dzurriyyah Rasul. Siapapun yang tidak membaca salawat terhadap panjenengan, dia tidak sempurna salatnya. Terus moro-moro enten utusane Habib Salim teng Ploso. Teng Ploso Pak, omah kula niku Kediri, desane Ploso, kecapatane Mojok. Ditimbali mriki dalam rangka maulid. Lemes kula. Iki apa-apaan maneh. Sapa sing ngutus? Estu niki Gus, yang perintah Habib Salim. Iki mesti ada yang usul dan itu super sesat. Ngawur iku. Mboten Gus saestu panjenengan dipun dawuhi rawuh. Nggih mugi-mugi Bib sowan kula menika dados silaturahim ingkang mardiyah makbulah indallah Subhanahu wa taala. Masyaallah, maulid. Ada beberapa orang kemudian mempertanyakan, untuk apa kamu semua ini berbahagia akan kelahiran Rasulullah? Selamatan, masak-masak, kumpul-kumpul, makan-makan. Loh, kalau makan-makan itu memang ajaran Rasulullah. Dari dulu bahkan Kanjeng Nabi itu acaranya memang makan-makan. Sudahlah, enak-enak. Wong Rasulullah niku kan, apa kata Imam Busairi? Ya Allah, Muhammadun Sayyidun. Bukan itu yang saya maksud, bukan Muhammadun Sayyidul Kaunini was Saqalain, bukan itu.
Oh, Muhammadun sayyidun faqat manakibuhu. Faqat manakibuhu. Manakibnya luar biasa. Kalau tasik duki nembe maca niku. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu harfan alil bahari aw rashfan minad diyami. Manakibnya ndak usah kita, ndak bisa. Li Ahmad fadlun la yuhaddu wa la yuhsa, la yuhaddu wa la yuhsa. Bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaan yang tidak bisa kita tulis, tidak bisa kita gambarkan dengan gambaran apapun. Mboten saged. Muhammadun sahahur rahman bin ni'ami. Niki lho maksud kula. Kula maksud kula niku lho. Niki dawuhe Syekh Busairi. Muhammadun sahahur rahman bin ni'ami. Memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa beberapa kenikmatan-kenikmatan. Dadi nek wong NU, wong sing nyanding habaib anggere kumpul-kumpul azarane mangan niku pun cocok. Pancen nggone nikmat. Lho saestu. Lho, masyaallah. Saman pirsa, wonten sahabat jalil asmane Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam min ulama'il Yahud sebelumnya, kemudian masuk Islam. Apa kata beliau? Awwalu ma sami'tuhu minhu. Pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah, ya ayuhan nas at'imut ta'am. At'imut ta'am, Pak. Makan, paham Pak? Jak nggih Beb, saestu Beb. Mboten kanten kula luwe Beb, mboten iki pancen ngoten niku Beb. Loh, memang begitu. At'imut ta'am wa qra'us salam wa afsus salam wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Tapi pertama-tama paling penting makan dulu. Nggih Beb, ini tadi kok tahu-tahu langsung ngaji Beb. Mboten me cerita tok. Pancen mangan niku penting ngono lho Bapak. Lho, saestu. Makanya kadang-kadang ana wong sing gak patek koyo sampean, sing ora padha kambek sampean. Itu apa orang NU itu? Nahdien itu acaranya apa? Setiap kumpul kok makan-makan. Lho pancen Nahdien ini paham tenan mbek kitab ngawur. Memang perintah baginda Nabi yang penting makan dulu, setelah makan lah baru setelah itu acaranya apa selanjutnya. Kalau belum makan jangan ngomongkan acara yang lain. Karena orang itu kalau lapar dan terlalu lapar itu bahaya omongannya. Apalagi pikirannya. Iki saestu iki. Akade dan ma'am apa maneh ma'am maulid. Luar biasa. Al Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan, ma min muslim ma min sahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burin au syai'in minal ma'kulat illa dhaharat fihil barakah. Gak ono wong sing maca maulid Mbah Kanjeng Nabi di hadapan makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam, beras atau makanan apapun dibacakan maulid di depannya kecuali tampak keberkahannya. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi dzalikal ma'kul. Dan ketika kamu makan, semua yang tersentuh makanan itu, semua organ yang tersentuh makanan itu semuanya dapat berkah. Li'annahu yattaribu wa la yastakiru hatta yaghfirallahu li'akilih. Li'annahu sampeyan cuma mantuk-mantuk ora paham mantuk-mantuk. Ngapunten Beb niku lho Beb. Yang gak jelas niku lho Beb. Li'annahu yattaribu wa la yastakiru. Makanan yang kamu makan sebelumnya dibacakan maulid itu tidak akan pernah tenang, selalu akan demo dan protes di hadapan Allah sampai Allah memberikan maghfirah kepadanya. Lho niku penting tenan. Makanya maulid gak ono mangane ngono lho, paham berarti. Makan makanan yang sempat dibacakan maulid, maka akan masuk ke dalam hati kalian semua itu adalah alfunuri wa rahmah, 1000 cahaya dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kabeh penyakit atine awake dhewe kuwi ilang. Wa yahruju minhu alfu hilu wa illah. Penyakit awake dhewe iki akeh.
Penyakit kita ini banyak, makanya awakmu sampai melu solawatan barang, sampai ora subuhan tapi tetap melu solawatan. Tenang saja, sudahlah. Lah piye? Lah bagaimana pancen? Fa inna jahan nabi qad jabaron nakso. Ya memang Kanjeng Nabi, wong pancen Kanjeng Nabi piye to, Pak? Kanjeng Nabi ganti tenan mbek awake dhewe. Lho Kanjeng Nabi ganti tenan sama kita, santai saja. Ummati ummatun marhumah mutabun 'alaiha. Yadkhulu quburuha bidunubiha wa yahruju minha la dzunuba 'alaiha. Cuman umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat saya ini umat yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dia mati bawa dosa. Kanjeng Nabi pirsa bahwa bakal esuk duwe umat model kaya awak-awakmu ngene lho. Sing sangune mati dosa. Yadkhulu quburuha bidunubiha tapi wa yahruju minha la dzunuba 'alaiha. Sebab apa? Bistighfaril mu'minina laha. Sebabnya wong-wong tanggamu, dulurmu, paman-pamanmu, kakek-kakekmu kabeh nyafaati, kabeh mangestoni. Lah apa maneh habaib-habaib ngene iki. Waduh, slamet tok acarane. Wong awake dhewe slamet, mosok putune gak slamet. Makanya saya super optimis, Pak. Tenang saja, mboten napa-napa. Awake dhewe wis dadi umate Mbah Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku masyaallah. Saya jadi ingat dawuhnya Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma tala qaula Ibrahim Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini orang-orang ini semuanya mudah tertipu, mudah tertawan, mudah tergoda. Faman tabi'ani fa innahu minni, kalau semuanya ikut saya, ini dawuh Nabi Ibrahim, kalau semuanya ikut saya fa innahu minni, berarti dia golongan saya. Tapi wa man asani fa innaka ghafurur rahim, kalau ada yang maksiat tolonglah dimaafkan, tolonglah dimaafkan. Wa qaula Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Halah ya Allah, ini semua hamba panjenengan, jenengan siksa nggih karepe jenengan, terserah jenengan, Anda bebas. Jenengan maafkan nggih panjenengan pancen maha bijaksana. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tadi itu, langsung Rasulullah farafa ayadahu wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Farafa ayadahu wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Langsung Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil membaca Allahumma ummati ummati, harus umat saya harus selamat, umat saya harus selamat, wajib selamat. Wabaka, langsung Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah menangis, memanggil malaikat Jibril, ya Jibril ilhab ila Muhammad was'alhu wa rabbuka a'lam ma yubki. Sekarang kamu bergerak sowan nang Muhammad, kamu sekarang sowan ke Muhammad, tanya apa yang membuatnya menangis, apa yang membuatnya menangis, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian fa'atahu fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Kemudian Rasulullah bercerita, pokok bril sing penting kabeh umatku selamat, harus pokok bersandar kepada namaku, harus selamat, gak oleh gak selamat. Langsung malaikat Jibril laporan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, idhab ila Muhammad fakullahu inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk. Inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk. Rasulullah, Pak, Rasulullah katakan kepada Muhammad, saya akan memuaskan Rasulullah terkait keselamatan umatnya, dan saya tidak akan pernah membuat Rasulullah susah gara-gara umatnya. Jadi tenang aja, kelakuanmu sing super kuat gue, insya Allah aman. Lah positif gue. Sama tahu guru ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan diberi hadiah luar biasa Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah puas. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Tuh, coba, woi umatnya Kanjeng Nabi apa? Kamu semua umatnya Kanjeng Nabi apa tidak? Tenang saja, Rasulullah tidak akan pernah beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai bedindang-bedindang model awak mungkin selamat gitu.
tenang ae, wakane santai apa maneh disafaati para habaib ngene. Mbah, niku anak buah kula, niku santri kula, niku jamaah kula, slamet. Nek ora slamet ya cekeli bae jubahe. Nggih mboten saged, lho kedah slamet, Bib. Mboten pareng ngoten niku. Lha saestu niku. Persis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan pancen ridahu sallallahu alaihi wasallam antadkhula ummatuhu al-jannah kulluhum. Memang kepuasan Rasulullah tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali semua umatnya masuk surga. Oh Tius aman Ustaz. Arep nyapa awakmu ya, arep nyapa aman. Allahumma piye gak aman. Bentuk-bentuk ngene mesti melas. Mosok urip nang donya wis ora patek kepenak. Utang akeh, nyambut gawe gagal, mulai diseneni bojo. Mati, mosok isih arep disiksa. La ilaha illallah. Melas. Gak. Kok sampai awakmu iku ono gak slamet ya, berarti pancen awakmu iku kurang maca selawat. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Adimis salata ala nabi Muhammad. Terus memperbanyak baca salawat kita kepada Rasulullah, karena hanya bacaan salawatlah yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna baina qabul wa raddiha illa shalah ala nabi Muhammadi. Lek salatmu halal, lek salatmu iki kowe iki salat, aduh. Kok awakmu aku ae sing wis rada kiai. Ngapunten Beb niki, saestu. Ngapunten Beb. Tapi kula pede Beb, kanten enten jenengan. Kula pun yakin, kula nggih pun sungkem jenengan. Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Rasulullah tidak akan pernah berbohong untuk itu. Oh jelas sih. Oh, kak dalili dul. Dadi santai kuwi kak dalili. Ora kanggo awakmu karo dalile kok. Ini buat saya ini, orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan Rasulullah atau salaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah sampai dino kiamat mesti aman. Kula pun sungkem, makanya aku pede nek agak mana, tenang. Mau didhawuhi Habib Soleh, subuh dijogo, aku malah rada mikir apa penake kodokan. Mboten. Oh, iki oke. Alhamdulillah saestu niku. Saestu aman. Kula niku wis pede banget kula dadi umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Super pede kula. Apa? Masya Allah. Satu-satunya orang yang sulit diterima dan dimaafkan oleh Allah adalah orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Dewi Aisyah niku dondom-dondom. Napa nggih cara Tegal? Apa sih Pak? Lek dondom-dondom. Jahit. Dondomi ya. Aku bingung, kadang-kadang bahasa Tegal itu dua bahasa dewe. Susah. Podo-podo Jawa nih tapi dua bahasa dewe. Ayo soalnya kuntu akhitu waqta sahar dzata yaumin. Niki Dewi Aisyah nih. Kuntu akhitu syai'an waqta sahar dzata yaumi. Fasaqatatil ibrah. Suatu ketika saya ini menjahit sesuatu ketika malam, ketika waktu sahur. Fasaqatatil ibrah, kemudian jarum itu apa namanya? Fasaqatatil ibrah minni. Tahu-tahu jarum ini jatuh, tiba itu ora teko. Hah? Oh tiba jatuh. Oh ya wis terserah lah, mana tahu. Niki guru kula Ustaz Fakih niki. Lho saestu, kula biyen teng Ploso, guru kula menika. Saestu. Tapi nggih kalah getih kali kula. Sami kali kula kawon getih kali jenengan. Ya biasa wong iki mesti ana kalahe, tenang ae. Wong kok menang terus gak apik. Aku mau tekan ndi mau. Kemudian jarum itu jatuh, wantafa'al misbah. Tahu-tahu lampu itu padam. Beliau kan mencari yang namanya ibrah tadi itu, apa namanya? Dom, jarum tadi itu. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait wa adha al-bait. Kemudian Rasulullah masuk dan membuat rumah itu terang benderang bidiyai wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Pak mlebu omah tok lampu padam langsung terang. Awakmu mlebu omah lampu terang langsung padam. Nah ini bedakan ini ya. Rasulullah kalau
bidhiya'i wajhi, wajahnya penuh cahaya. Kalau kata anak sekarang apa istilahnya namanya? Glowing. Oh, glowing. Tapi glowing asli Pak. Ini asli glowing. Langsung Dewi Aisyah langsung memuji, ya Rasulullah, ya'aka wajhak, ya'aka wajhak. Kok begitu luar biasa terangnya wajah panjenengan. Rasulullah ternyata nggak menanggapi terkait masalah terang dan tidak terangnya wajah. Rasulullah langsung dawuh, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Sial adalah bagi siapapun yang tidak mampu mengenali dan melihat saya besok yaumal qiyamah. Dewi Aisyah kemudian bertanya, waman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang tidak kenal dengan panjenengan, dengan kegantengan seperti ini, dengan keglowingan yang kayak begini ini? Al-bakhil, al-bakhil. Wamanil bakhil ya Rasulullah? Alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku wis rada mirip Habib kok. Aku kan rada enek to, mirip-miripe ngono iku. Lagi haestu. Jadi jangan sampai kemudian di antara kita ini pun talah Pak, awake dhewe wis talah nganggur-nganggur, jaga toko, jaga warung, sepedahan nang kantor, budal nang masjid, budal nang pasar, ate nang diae. Jangan lupa kemudian sambil nganggur tadi itu lesan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, saestu niku Pak. Man aksara shalah aliyya waqta hayatihi amarallahu subhanahu wa ta'ala jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ketika hidup kita memperbanyak baca sholawat. Ini hadis bisa sama lihat di kitab I'anatit Thalibin. Anggir santri mesti ndelok. Nek orang ndelok pancen ora patek santri. Lek sampai kelewatan. Wong kok nalika urip sering-sering maca sholawat nang Mbah Kanjeng Nabi. Ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan perintah semua makhluk untuk memintakan maaf kepada orang itu. Mana awakmu gak patek? Awakmu sholawatan maulidan pisan to. Wes wanggir ono maulidan teko selawatan ya ojo. Ya itu bagus, nggak mungkin tidak ada nilainya, pasti ada nilainya. Tidak mungkin tidak ada nilainya. Tapi luar biasa. Makanya Syekh Abu Bakar As-Syato, pengarangi Anah, dalam kitab Adqiya itu mengatakan, beliau mengatakan aksiru as-salata 'ala nabiyil karim fa inna as-salata 'alaihi tukaffiru dzambal 'adzim. Kowe kabeh nek maca sholawat sing akeh, kamu semua perbanyak baca sholawat, karena baca sholawat kepada Rasulullah mampu menghapus dosa-dosa yang top, dosa-dosa yang besar. Wa tahdi ila siratil mustaqim. Ketika kita niki tidak sesuai jalur, tidak sesuai arahan Rasulullah, bi barakatis shalah 'alan nabi, insyaallah kita akan diarahkan ke arah yang baik. Wa taqiqa ilaha adzabal jahim wa yahdha fil jannah bil naimil mukim. Wis ta lah, pokok awakmu akeh-akeh maca selawat, angel kon mlebu neraka. Mergo as-shalatu alayya menika nurun fil qabri. Kowe maca selawat kok akeh mbek Kanjeng Nabi, kok sering maca selawat, kuburanmu padang. Wa nurun 'alas sirat, wa nurun 'alas sirat, wa nurun fil jannah. Sesuk nek kabeh iki mlebu surga, kok sampai ana surgane sing peteng, ya. Ana surgane gak kena PLN. Iku jelas surgane wong sing mlebu surga tapi kurang maca sholawat. Nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Kualitas tempat kalian di surga ditentukan seberapa banyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punlah kula boten perlu matur kata-kata dengar satu jenengan. Muga-muga entuk barokah ya dhewe. Nggih lah, muga-muga awake dhewe kabeh entuk barokah. Titik-titik iso ngelakoni apa yang menjadi perilaku para habaib. Syukur-syukur pelan-pelan kita mulai mampu menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku nemen gatine mbek awake dhewe, nemen sayange mbek awake dhewe. Pun talah sebisa mungkin, apakah panjenengan semua pecinta Rasulullah? Nggih. Ora usah aneh-aneh jawab nggih. Pecinta ki angel.
Kita ini mencintai apapun harus siap menjadi hambanya. Padahal kamu semua, kita semua nggih kula barang ngeten iki, kita ini masih menjadi hamba nafsu. Ojo sok-sokan gaya-gayanan menjadi wah nih Gus, ini adalah apa misalnya ahbabil Mustafa, apa-apaan. Angel mergo min alamatil mahabbah ittiba'ul habib. Min alamatil mahabbah ittiba'ul habib. Kalau sampean memang pecinta Rasulullah, sampean akan nurut dengan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas gak mudah nek delok wajahmu. Jelas, mosok sampai Habib Soleh loh. Delok awakmu semangate maulidan kaya ngene sampai wasiat salat subuh lek wis nemen to. Bayangno to. Kok iso Habib Soleh menutup dawuhnya dengan wasiat aja lali subuhan lho ya. Kok bisa? Ini kan jelas, walah ngono kok gaya-gayanan. Apakah Anda semua pecinta Rasulullah? Ya, apa-apaan. Mosok salat subuh dadak dielingno. Pecinta kok salat subuh lali. Tapi tenang saja, kula nggih duwe hadis Mbah Kanjeng Nabi niku nggih nate qodhoan subuh. Nah, ya. Lho ki saestu niku. Positif niku. Rasulullah itu pernah qodho subuh. Dadi lamun toh awakmu ki qodho subuh, ya ana nirune Mbah Kanjeng Nabi. Tapi ya aja mau anggap kuwi sunah gak tapuk tenan Ndak, lho nggih saestu niku. Alhamdulillah, kula matur suwun sangat dipun timbali. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, mboten adab, mboten sae wonten ngarsa panjenengan sedaya, para habaib sedaya nyuwun agung pangapunten. Panjenengan dongaaken panjenengan pangestoni kados kula ngeten iki sak rencang-rencang ngeten iki mboten jelas nasibe ngeten iki. Mugi-mugi lha iya ta, kaya awake dhewe apa nasibe sing jelas. Lah, Kanjeng Nabi itu pernah minta balasan akan risalahnya, akan bi'sahnya? Gak pernah. Kul ma as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Illa mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi tidak pernah meminta balasan apapun akan semua jasa yang diberikan kepada umatnya. Tidak pernah. Illal mawaddah fil qurba. Kecuali kasih sayang kepada kerabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Positif kuwi, Pak. Sampeyan delok. Ayo toh, saiki sampean arep ndelok tafsir sapa? Mau melihat tafsirnya Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, sampean mau melihat tafsirnya Tawis bin Kaisan, sampean mau melihat riwayatnya Abdullah bin Abbas, illal mawaddah fil qurba ay illa ayyarhamu biqarabati wa yatawadduni bihim wa yasilu birahimi. Hanya itu tok yang diminta oleh Rasulullah. Bagaimana kalian mampu membangun rasa cinta kepada keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula arep mulai badhe nyuwun pangestu. Pokoke kula ngeten iki kalih tiang-tiang gak jelas niki. Saestu dipangestoni. Mugi-mugi sedaya menika dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Namung setunggal Bib. Namung setunggal benjing panjenengan matur teng Mbah panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tiang-tiang niku nate nderek maulidan. Tulung panjenengan pirsani kanthi mesem. Namung niku tok. Pun mboten usah dinapa-napa nih. Sungkem alhamdulillah, mboten sungkem mboten pokoknya mesem. Jangan sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mboten purun ningali wajah-wajah mboten jelas ngeten iki saestu. Namung niku tok. Saman delok, saman lek tau maca dalail, saman tau maca burdah, semuanya ditutup. Semoga Rasulullah mau melihat wajah kita. Hanya itu saja. Harapannya enggak muluk-muluk. Beliau pengen dilihat oleh Rasulullah. Sok-sokan kaya awakmu mau pengen iso sungkem. Alah. Kamu hadir ke sini bangga apa tidak? Apakah semuanya bisa sungkem Habib Salim hari ini? Tidak bisa. Sudah duduk saja sudah bangga kita. Coba bayangkan besok Rasulullah di mahsyar, kemudian kita besok bisa duduk di depannya dan Rasulullah tersenyum kepada kita. Oh, usah muluk-muluk aneh-aneh. Kamarnya cedek. Lah. Kak pikir-pikir gak seru. Ora wani nyapa-nyapa apa dhewe sungkan, paham gak? Wis to, rada adoh pokok iso sowan, ngono lho, paham gak? Positif, mayoran gak penak. Semereng kali gak penak, ngerokok-ngerokok gak iso ngene, guys, gak seru. Pun lah ngoten mawon Bib ngapunten ingkang agung pangestunipun akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.